Coba deh bayangin, gimana ya rasanya kalau kita bisa nanya langsung ke seorang ulama yang hidup 1000 tahun yang lalu. Ini bukan cuma soal baca karya mereka, tapi beneran bisa diskusi, seolah-olah kita lagi duduk bareng di satu majelis ilmu. Dulu, ini mungkin kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi sebuah proyek yang ambisius banget, namanya Salaf AI, lagi coba bikin ini jadi kenyataan. Yuk kita lihat lebih dekat lagi. Ngaji langsung di majelis para ulama salaf, dari mana saja di dunia. Nah, ini dia janji utama dari Salaf AI. Jadi bukan sekadar membaca, tapi merasakan pengalaman belajar yang bisa melintasi batas ruang dan waktu. Ide yang kuat banget kan? Misi mereka kelihatannya sederhana, tapi skalanya tuh luar biasa besar. Membawa warisan ilmu Islam selama 1400 tahun ke era digital. Coba bayangin deh, seluruh perpustakaan kitab klasik yang tadinya diam, sekarang jadi hidup dan interaktif. Semuanya ada di ujung jari kita. Tentu aja, visi sebesar ini kan nggak lahir dari ruang hampa. Proyek ini tuh berangkat dari satu pertanyaan mendasar yang mungkin banyak dari kita juga rasakan. Kenapa ya, mengakses harta karun keilmuan Islam klasik itu kok malah rasanya makin sulit di zaman sekarang? Mereka nemuin ada 3 masalah utama. Pertama, ya jelas, kita ini terpisah ribuan tahun dari para ulama klasik. Kedua, ilmunya tuh tersebar di ribuan kitab, video, ceramah, di mana-mana. Dan yang ketiga, ini nih yang krusial. AI umum yang kita pakai sekarang sering banget halu alias ngasih jawaban ngawur soal topik sensitif kayak tafsir atau status hadis. Wah, ini bisa bahaya dan menyesatkan. Jadi apa dong solusinya? Mereka nggak cuma nawarin aplikasi atau website biasa. Jawabannya jauh lebih besar dari itu, sebuah metaverse para ulama. Sebuah konsep buat membangun ruang kelas virtual yang bisa dibilang melampaui apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Di dalam metaverse ini, kita tuh bisa masuk ke sebuah majelis virtual 3D dan duduk bareng avatar AI para ulama yang dirancang seotentik mungkin. Kita bisa buka kitab-kitab digital yang interaktif, bahkan pakai alat canggih kayak Sanad Explorer buat melacak riwayat hadis atau Ikhtilaf Engine buat memetakan perbedaan pendapat di antara para ulama. Keren banget. Oke, sekarang ayo kita masuk lebih dalam ke madrasah AI ini. Kita lihat yuk, kayak apa sih fitur-fitur utamanya pas nanti kita pakai? Nah, ini dia fitur andalannya, Tanya Salaf. Bayangin, kamu bisa nanya langsung ke avatar virtualnya Imam Malik secara real time. Ini bukan chatbot biasa ya, AI-nya ini udah dilatih secara khusus pakai semua karya dan metodologi berpikir beliau. Jadi jawabannya pun bakal mencerminkan cara pandang ulama tersebut. Selanjutnya ada Quran AI. Fitur ini nawarin tafsir Al-Quran yang interaktif. Poin kuncinya di sini adalah validitas. Semua jawaban dan penjelasannya itu ditarik langsung dari database kitab-kitab tafsir klasik yang muktabar. Jadi ini bukan opini acak atau penafsiran modern yang nggak ada dasarnya. Begitu juga dengan hadis AI. Ini bukan sekedar mesin pencari hadis biasa. Keunggulannya adalah setiap hadis disajikan lengkap dengan sanad atau rantai perawinya. Dan ini penting banget. Karena dalam ilmu hadis, sanad itu ibarat kunci buat memverifikasi sebuah riwayat itu otentik atau enggak. Nah, buat aplikasi praktisnya, ada penasihat fikih. Fitur ini dirancang buat menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar hukum Islam yang kadang rumit, di mana setiap jawabannya itu selalu didasarkan pada dalil dari sumber-sumber primer. Jadi gimana caranya semua ini bisa bekerja? Gampangnya gini, anggap aja otaknya itu teknologi AI canggih bernama LLM. Makanannya adalah perpustakaan digital raksasa yang isinya karya lebih dari 50 ulama dan 100 kitab. Dan cara kita berinteraksi dengannya itu lewat jendela virtual dan augmented reality yang bikin seluruh pengalaman ini terasa nyata dan imersif. Tentu saja, sebuah proyek segede ini butuh model bisnis yang kuat biar bisa jalan terus. Sekarang, yuk kita geser sedikit buat melihat sisi bisnis dari Salaf AI. Mari kita ngomongin soal potensi. Angka di layar ini nunjukin skala audiensnya, 1,9 miliar muslim di seluruh dunia. Ini bukan cuma pasar kecil, ini adalah populasi global yang haus akan konten pendidikan Islam yang berkualitas dan gampang diakses. Dan audiens yang besar itu ternyata udah aktif membelanjakan uangnya. Pasar pembelajaran digital Islami saat ini nilainya lebih dari 15 miliar dolar. Jadi, Salaf AI ini bukan sedang menciptakan pasar baru. Mereka masuk ke dalam sebuah industri yang udah matang dan terus bertumbuh pesat. Model bisnis yang mereka tawarkan itu freemium. Maksudnya ada versi gratis yang memungkinkan kita melakukan pencarian dasar atau tanya jawab, tapi
buat pengalaman penuh seperti belajar yang imersif, dibimbing mentor AI, sampai dapat sertifikasi, kita bisa langganan premium dengan biaya sekitar $5 per bulan. Terus apa yang bikin mereka beda dari yang lain? Bukan cuma satu hal, tapi perpaduan unik dari 4 pilar. Mereka gabungin kekuatan AI, kedalaman persona ulama salaf, pengalaman imersif metaverse, dan alat verifikasi seperti Sanad Explorer. Menurut mereka, kombinasi inilah yang belum dimiliki pemain lain di tingkat global. Jadi, kita udah lihat masalahnya, solusinya, sampai model bisnisnya. Sekarang, mari kita lihat mau dibawa kemana semua ini, visi masa depan untuk platform global ini. Visi jangka panjang mereka ini ambisius banget. Dalam 10 tahun, mereka ingin jadi mesin pengetahuan Islam global, platform utama yang melayani 100 juta pengguna di seluruh dunia. Sebuah tujuan yang benar-benar besar. Nah, untuk memulai perjalanan raksasa ini, langkah pertama mereka adalah mencari investasi awal sebesar $1 juta. Dana ini bakal jadi bahan bakar buat 3 hal utama, menyempurnakan otak AI-nya, membangun dunia metaverse yang imersif, dan ngenalin platform ini ke panggung global. Semua ini pada akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Apakah teknologi imersif seperti Salaf AI ini bisa secara fundamental mengubah hubungan kita dengan sejarah, dengan keyakinan, dan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya akan kita temukan bersama di tahun-tahun mendatang.